Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi keperawatan dewasa, yaitu dengan tema peredaran darah sistemik, pulmonal, dan jantung koroner. Baik, submateri yang akan pertama kali kita bahas pada hari ini ialah tentang peredaran sistemik. Apa sih itu peredaran sistemik? Sistem sirkulasi sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kayak oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu, darah yang kaya karbon dioksida tersebut dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Mekanisme peredaran sistemik. Sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik yang pertama melalui ventrikel kiri, kemudian katup aorta, kemudian aorta, kemudian seluruh tubuh, kemudian vena cava, kemudian atrium kanan. Perlu diketahui, vena cava ini juga terbagi menjadi dua, yang pertama arterior atau dari tubuh bagian atas dan posterior dari tubuh bagian bawah. Vena pada peredaran sistemik. Vena adalah saluran yang berdinding relatif tipis dan berfungsi menyalurkan darah dari jaringan kapilar melalui sistem vena. Masuk ke atrium kanan, pembuluh vena dapat menampung darah dalam jumlah banyak dengan tekanan relatif rendah. Karena sifat aliran vena yang bertekanan rendah, bervolume tinggi, maka sistem vena disebut sistem kapasitas. Kira-kira 65% dari volume darah terdapat dalam sistem vena. Vena sistemik atau vena cava adalah pembuluh darah vena yang membawa darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung. Vena utama dari kepala, otak, dan leher. Vena utama pada tungkai atas, vena pada toraks, vena pada abdomen dan pelvis, vena pada tungkai bawah. Selanjutnya adalah arteri pada peredaran sistemik. Sistem arteri dianggap sebagai sirkuit yang rendah volumenya tetapi tinggi tekanannya. Karena sifat dan tekanan ini, maka cabang-cabang arteri disebut sirkuit resistensi. Aorta yang muncul dari ventrikel kiri. Aorta ascendens adalah bagian awal aorta. Selanjutnya adalah arcus aorta dimulai pada sudut sternum, aorta thoracica, dan yang terakhir adalah aorta abdominalis. Kesimpulan peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik adalah peredaran darah besar yang menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah sistemik berfungsi untuk mengirim darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dengan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi ke jantung. Peredaran darah sistemik sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup hampir sama jaringan tubuh. Submateri kedua yang akan kita bahas pada hari ini ialah tentang peredaran pulmonal. Apa sih peredaran pulmonal? Peredaran pulmonal adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sirkulasi paru-paru adalah bagian dari sistem kardiovaskuler yang membawa darah kehabisan oksigen dari jantung ke paru-paru dan kembali oksigen darah kembali ke jantung. Istilah kontras dengan sirkulasi sistemik. Sebuah sistem yang terpisah dikenal sebagai sirkulasi bronkial. Pasokan darah ke jaringan yang lebih besar dari saluran udara paru-paru. Secara anatomi vaskuler, bed paru-paru sama seperti sistemik, kecuali bahwa dinding aorta dan pembuluh arteri kecil tidak seperti arteriole sistemik, merupakan tabungan endotel yang sedikit mengandung otot pada dindingnya.
Kapiler paru-paru berukuran besar dan banyak anastomose, sehingga alveoli duduk pada keranjang kapiler. Saluran limfatik lebih banyak di paru-paru daripada di organ-organ lainnya. Selanjutnya adalah mekanisme peredaran pulmonal. Sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonalis. Ventrikel kanan CO2, kemudian katup paru-paru, kemudian arteri pulmonalis CO2, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis O2, kemudian atrium kiri O2. Vena pada peredaran pulmonal. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Vena pulmonalis merupakan bagai dari sirkuit pulmoner, yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah antara jantung dan paru-paru. Vena pulmonalis memiliki beberapa ciri, yaitu terletak di antara paru-paru dan jantung, ukuran lebih besar dari vena lainnya, dengan diameter rata-rata 1 cm, terdiri dari 3 lapisan jaringan otopolos, yaitu tunica adventitia, tunica media, dan tunica intima. Arteri pada peredaran pulmonal. Arteri pulmonalis berasal dari ventrikel kanan yang menerima darah dengan kadar O2 rendah dari vena sistemik. Arteri yang terlibat dalam sirkulasi pulmonal yaitu dua arteri. Yang pertama, arteri pulmonalis percabangan, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, arteri pulmonalis kanan mengarah ke paru-paru, dan arteri pulmonalis kiri mengarah ke paru-paru. Yang kedua, arteri pulmonalis kanan dan kiri bercabang lebih kecil saat masuk ke paru-paru membentuk arteri lobar, arteri segmental, dan kapilar pulmonak. Selanjutnya adalah kesimpulan peredaran darah pulmonal. Kesimpulan peredaran darah pulmonal adalah sistem peredaran darah kecil yang berfungsi untuk mengangkut darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah pulmonal mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru. Di paru-paru, darah tersebut menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Darah yang kaya oksigen tersebut akan dialirkan ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Peredaran darah pulmonal berbeda dengan peredaran darah sistemik, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung kanan. Gangguan pada peredaran darah pulmonal dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, seperti anemia, leukemia, thalassemia, hemofilia, hipotensi, hipertensi, varises, hingga stroke. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK ialah penyakit jantung akibat perubahan obstruktif pada pembuluh darah koroner yang menyebabkan fungsi jantung menjadi terganggu. Penyebab utama dari penyakit jantung koroner tersebut adalah proses aterosklerosis, di mana prosesnya sudah mulai sejak saat lahir dan merupakan suatu proses yang progresif dengan terbentuknya plaku pada dinding arteri dan menyebabkan sirkulasi koroner menjadi terganggu. Etiologi jantung koroner. Etiologi jantung koroner adalah adanya penyumbatan arteri koroner disebabkan zat lemak kolesterol dan trigliserida yang semakin lama semakin banyak dan menumpuk di bawah lapisan dalam endotelium dari dinding pembuluh arteri. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi berkurang ataupun berhenti, sehingga mengganggu kerja jantung sebagai pemompa darah dan dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Patofisiologi jantung koroner. Bila terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, maka kadar kolesterol dalam darah bisa berlebih. Kelebihan kadar kolesterol dalam darah akan disimpan di dalam lapisan dinding pembuluh darah arteri yang disebut sebagai plak atau ateroma. Apabila makin lama plak yang terbentuk makin banyak,
akan terjadi suatu penebalan pada dinding pembuluh darah arteri sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah arteri. Kejadian ini disebut sebagai aterosklerosis. Bila ateroma yang terbentuk semakin tebal dapat meropek lapisan dinding arteri dan terjadi bekuan darah atau trombus yang dapat menyumbat aliran darah dalam arteri tersebut. Hal ini yang dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah serta suplai zat-zat penting seperti oksigen ke daerah atau organ tertentu seperti jantung. Tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu rasa berat, yang disebabkan oleh kurangnya asupan darah kaya oksigen ke otot jantung. Gejala ini biasanya terjadi tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya yaitu nyeri. Nyeri dada ini bisa terasa seperti tekanan kuat di tengah atau kiri dada dan bisa menjalar ke rahang lengan atau punggung. Yang terakhir yaitu angina. Angina itu sendiri adalah nyeri atau ketidaknyamanan di dada jika pada daerah otot jantung tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis jantung koroner. Jenis jantung koroner terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, akut myocardial infarction. Penyakit jantung tersebut ialah penyakit jantung yang disebabkan karena sumbatan pada arteri koroner. Sumbatan akut terjadi karena adanya aterosklerotik pada dinding arteri koroner sehingga menyumbat aliran darah ke jaringan otot jantung. Selanjutnya adalah gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung cukup melemah. Akibat dari kondisi ini, organ ini tidak mampu lagi memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang seharusnya. Yang ketiga adalah angina pectoris. Angina pectoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angin duduk atau angina pectoris terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri di jantung. Infark atau serangan jantung. Serangan jantung yaitu kondisi yang terjadi ketika aliran darah arteri koroner sangat berkurang atau tersumbat akibat penyempitan pembuluh darah. Faktor primer dan sekunder. Faktor primer yang pertama yaitu kolesterol tinggi, yang kedua tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang ketiga merokok, yang keempat diabetes mellitus, yang kelima riwayat keluarga. Faktor sekundernya yaitu yang pertama adalah obesitas, yang kedua kurangnya aktivitas fisik, yang ketiga stres berlebihan, yang keempat diet tidak sehat, yang kelima adalah usia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan dan pengobatan. Mari kita bahas pencegahan terlebih dahulu. Apa saja sih pencegahannya? Yang pertama adalah menerapkan pola makan sehat, pertahankan berat badan sehat, mengendalikan tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar gula darah, mengelola stres, dan cukup istirahat, terutama waktu tidur malam. Selanjutnya, apa saja pengobatannya? Yang pertama, perubahan gaya hidup, obat-obatan, prosedur medis, pemantauan, dan rehabilitasi jantung. Waspadai serangan jantung atau infark miokard akut, sakit dada atau sakit nyeri, rasa tertimpa beban, rasa terbakar di belakang tulang dada lamanya 10 menit atau lebih, bisa menjalar ke punggung, bahu, rahang atau lengan, disertai rasa lemah, keringat dingin, rasa cemas, dan bahkan bisa pingsan. Harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dipastikan dan diobati. Sekian presentasi dari kelompok 1 terkait materi peredaran darah sistemik, pulmonal, dan jantung koroner. Harapan kami, semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam proses belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Meta Hardiana, mewakili kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih.